Selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di awal bulan September. Orang menyebutnya September ceria. 1 September 2021 di hari Rabu ini. Mari kita naikkan kemuliaan bagi nama Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami selalu mengingat dan kami selalu yakin dalam iman kami, Tuhan beserta kami. Tuntun kami ya Tuhan, untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Menjadi penyemangat kami, spirit kami, dalam kami melakukan kehendak. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi di awal September hari Rabu, tanggal 1 September 2021 bertajuk Tuhan beserta kita. Teks bacaan diambil dari Yesaya 52 ayat 12. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Saudara-saudara, dalam peperangan pasti ada pihak yang menang dan kalah. Pihak yang menang akan berbaris dengan sukacita, disambut hingar-bingar oleh para prajurit dan pendukungnya, sedangkan pihak yang kalah akan tertunduk, lesu, tidak bersemangat. Umat Israel pernah menjadi budak Firaun di Mesir selama 430 tahun. Lebih lama daripada Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Dan pada akhirnya diselamatkan oleh Tuhan, keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan di bawah pimpinan Musa. Dengan tangan Tuhan yang kuat dan lengan teracung, menyeberangi laut Teberau, menjadi sejarah yang tidak terlupakan dari temurun generasi ke generasi bangsa Israel. Dan sebagaimana ini tertulis dalam Alkitab, walau Musa dan rombongannya yang berangkat dari Ramses tidak sampai ke tanah Kanaan, dan hanya sebagian dari umat Israel di bawah pimpinan Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuneh sampai ke tanah Kanaan. Sebagai suatu bangsa, saya ulangi, sebagai suatu bangsa, bangsa Israel mengalami kejayaan dan kemakmuran. Sampai akhirnya pun juga bangsa ini terpecah menjadi dua kerajaan, di utara dan satu lagi di selatan. Di utara kerajaan Israel terdiri dari 10 suku, dan di selatan ada kerajaan Yehuda yang terdiri dari 2 suku. Karena ketidaksetiaan umat itu menuruti perintah Tuhan, bahkan mereka jauh menyimpang dari penyembah Ba'al dan dewa sesembahan orang Kanaan, dan orang Amon membuat Tuhan murka, maka pada akhirnya Nebukadnezar dari kerajaan Babel menaklukkan kerajaan Yehuda, menghancurkan bait suci di Yerusalem yang dibangun Raja Salomo, serta membakar habis tembok Yerusalem dan membawa kaum cerdik pandai jadi budak di kerajaan Babel. Nah, saudara-saudaraku, sesungguhnya karena kasih Allah kepada umat Israel, maka lewat nabi pilihannya, yaitu Yesaya, sendiri telah mengingatkan umat untuk berbalik dan dari pelanggarannya menuju jalan Tuhan.
Namun hal ini tidak kunjung dilakukan, sehingga penderitaan teramat menyakitkan bagi umat Yehuda menjadi tawanan budak selama 70 tahun di Babel. Nah, maka dari itu nubuatan Allah melalui Yesaya disampaikan kepada umat Yehuda, dan beruntung di antara mereka yang hidup di Babel ada yang bernama Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetap taat kepada Allah Yahweh yang mereka sembah, sehingga membuat murka Tuhan padam, dan atas kehendak Allah merubah hati Raja Kores dari Persia yang menguasai Babel, mengizinkan umat Yehuda kembali ke tempat asalnya di Yerusalem, dipimpin oleh Zerubabel dan Esra. Kisah ini bisa kita lihat di kitab Esra 1 sampai 10. Bahkan untuk membangun kembali bait suci yang telah hancur bisa dilihat di 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23. Menghadapi permasalahan hidup yang kita alami saat ini, berhubung pandemi virus corona yang menakutkan umat manusia di seantero dunia, maka firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15 memuat demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Firman Tuhan adalah kekuatan, roh spiritual kita, umat orang percaya, seraya tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menghindari makan bersama. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ada tertulis firman Tuhan dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berbunyi demikian. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Selamat pagi saudara, Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di hari Rabu ini Tuhan, biarlah kami terus-menerus untuk mempercayai bahwa Tuhan selalu beserta kami semua. Tuntun kami Tuhan dalam menjadi hidup hari ini, khususnya di awal bulan September ini, dan nama Tuhan yang kami permuliakan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Haleluya, 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 haleluya.